Assalamualaikum sahabat Iwani. Sekarang kita bersama di workshop dari PT Has Environment itu tempatnya Pak Supandi yang berada di Sentul di Kota Bogor atau Kabupaten Bogor. Kita masuk ke sekarang. Guys, kita sekarang ada di namanya Has Workshop. Has ini nama PT-nya PT Has. Masih kata saya nggak tahu namanya Has. Saya coba dulu ya. Kayaknya empuk. Gimana rasanya Pak Ari? Ini empuk banget nih. Empuk ya? Apalagi kalau banyak duit, empuk banget. Enak ini. Kalau sudah dulu, mau berdiri tuh. Guys, ini luar biasa. Kata-katanya luar biasa. Sholawat adalah amal yang patut terima. Wah, sangat religius sekali ya, luar biasa. Is everything. Karena kalau you punya skill, punya otak yang pintar, tanpa itu nothing. Itu ya. Ini apa ya, bintang kita saat ini ya. Narasumber kita saat ini Pak Supandi Sarwan, senior kita angkatan 72 yang masih eksis, masih sehat dan luar biasa, ikut mengembangkan perusahaan ini seperti yang bisa kita rasakan sama-sama. Luar biasa sekali. Selamat siang, sahabat Iwani dimanapun Anda berada. Saat ini saya host Iwani Ali Ramdan masih menemani Anda di podcast yang kedua. Kenapa saya begini? Karena ini adalah ikon Iwani saat ini. Menandakan ini huruf W, artinya win. Jadi orang Iwani atau anggota Iwani selalu jadi pemenang, gitu ya. Oke, saat ini kita sedang berada di Sentul, tepatnya di tempat kerjanya Pak Supandi Sarwan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya selalu Pak ya. Pak Supandi Sarwan ini adalah salah satu alumni Unjani. Walaupun dulu namanya bukan Unjani. Kita pengen tahu lebih sejarahnya lah, biografi beliau ini. Unjani itu Unjani, maksudnya dulu di Unjani seperti apa, awalnya masuk tahun berapa dan seterusnya sampai beliau graduate atau lulus, kemudian setelah itu beliau seperti apa. Boleh Pak cerita Pak biografi tentang Bapak lahir di mana, aslinya mana, sekarang umur berapa? Ya ini buka-bukaan. Buka-bukaan. Terima kasih teman-teman Iwani. Pada kesempatan ini saya merasa mendapat penghargaan ya, dalam artian dengan teman-teman mungkin saya yang paling termasuk yang tua, bukan hanya saya sendiri. Bukan tua Pak, senior Pak. Ya, senior. Jadi dengan kedatangan Bapak Iwani ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, siapa saya? Ya, ya sekali lagi kalau mengatakan siapa saya bukan siapa-siapa. Kenapa? Saya orang desa, anak militer. Kemudian saya lahir 73 tahun yang lalu. Asli Bandung Pak ya? Asli Sumedang. Oh Sumedang, kota tahu. Kota tahu. Asli Sumedang. Tapi mukim di Bandung mungkin ya Pak? Bermukim di Sumedang juga. Oh Sumedang juga. Ketika saya mau masuk ke mahasiswa, saya baru di Bandung. SMA Sumedang Pak ya? SMA di Sumedang. Dulu SMA di Sumedang cuma ada satu.
Jadi Lulus tahun? lulus tahun 69. 69. Saya masih jauh dari Belum ada lagi. dunia. Masih jauh. Terus 9. Lalu jauh masuk di Unjani atau dulu namanya apa Pak lupa? Dulu itu saya masuk di Akademi Industri Militer. AIM Pak ya? AIM atau disebut juga SIMTA. Simta. Oh, ini saya baru dengar Pak Simta itu Pak. Simta apa Pak? Sekolah Industri Militer Tingkat Akademi. Oh, artinya AIM dulu apa Simta dulu Pak? Sebetulnya ya AIM dan SIMTA itu sama. Sama Karena aja. Ada aturan pemerintah saat itu. Iya. Bahwa setiap departemen Iya. itu tidak boleh membuat akademi lebih dari 2. Jadi satu tempat ada 2 nama ya Pak, Simta dan AIM. Ya, bukan tidak boleh 2 itu dalam artian gini. Karena dulu Angkatan Darat itu kan punya AKMI, AMN. Oke, AIM. Kemudian juga ada ATK, ATK, Akademi Teknik. Angkatan Darat. Tapi itu swasta mungkin ya Pak? Oh bukan, Oh, itu bukan. punya Angkatan Darat. Alumni ATK itu salah satunya Wapres kita, Pak Trisno. ATK jadi Pak? ATK dia, Bukan dari AKMI kan? bukan ATK. ATK. Akademi Teknik Angkatan Darat. Nah, ketika ATK nggak boleh, maka Pindad itu membuat karena kebutuhan Iya. zaman pembangunan Orde Baru saat itu membutuhkan orang-orang setingkat akademi Di bidang teknik tapi ya di Pak? bidang teknik Iya. dan dulu lebih jelasnya lagi di bidang industri militer. Industri militer. Nah, di situ ada beberapa angkatan, ada administrasi industri, ada teknik produksi, bukan teknik industri waktu itu, teknik produksi. Kayak produksi namanya ya Pak? Nah, jadi kita belajarnya ya macam-macam, antara lain misalkan ilmu balistik. Lebih ke militer ya, industri Ya, militer ya? ada kaitannya dengan keperluan-keperluan militer. Saya belajar tentang teori piroteknik, itu teknik pengapian. Dan kalau tidak salah kampusnya di dalam Pindad Pak ya? Kampus kami di dalam Pindad. Di dalam Pindad. Jadi bareng dengan pegawai Pak? Jadi kami itu mendapatkan terpilih masuk di dalam komplek Pindad, itu kompleknya namanya, gedungnya itu kami Bindiklat ya. Oke. Saya hold sedikit, ini nanti session kedua nih. Oke. Kembali ke biografi itu sedikit Pak. Nah, nanti oke. penasaran nih, tadi Iya. lahir Sumedang, SMA juga masih Sumedang, kuliah tahun? Kuliah saya baru 75. Oh, berarti sorry, 69 tuh lulus SMA, Kuliah baru 75. 6 tahun ngapain Pak? Jadi 6 tahun itu ceritanya panjang. Dipendekin aja Pak, dipendekin Pak. Dipendekin. Singkat saja Pak. Zaman itu kan apalagi anak tentara. Iya. Oh, ayahnya Bapak tentara ya Pak ya? Angkatan Darat Pak berarti? Angkatan Darat, pangkat tidak tinggi. Mohon maaf, Bapak anak tertua pada saat itu Pak ya? Bagaimana? Anak tertua dari semua keluarga? Saya anak tunggal. Anak tunggal, Anak ya oke. tunggal. Jadi orang tua juga pangkatnya tidak tinggi, ya cuma waktu itu ayah saya masih pembantu letnan. Ditugaskan di Sumedang itu Pak ya? Oh, tugas kan keliling. Oh, keliling. Di Cirebon, di Sumedang, di Cirebon ya, dan namanya tentara ya. Sehingga uang dari gaji itu tidak mencukupi untuk kehidupan juga susah, apalagi setelah tahun 65 itu kita pernah makan bubur segala macam. Masa sulit Pak ya? Masa sulit. Masuk jadi mahasiswa tidak mudah. Iya. Nah, ternyata Tuhan membawa saya ke dalam satu era di mana saya tidak harus sekolah dulu rupanya, tapi ada sekolah lain, Yaitu? sekolah kehidupan. Oh, keren. Saya belajar Iya. sekolah Learning by doing mungkin Pak, bahasa kerennya ya? learning by doing. Kemudian saya mencari jejak hidup itu harus seperti apa. Singkatnya, setelah Bapak lulus dari Sumedang tahun 9, itu hijrah dulu ke Bandung atau gimana Pak? Hijrah ke Bandung. Langsung hijrah ke Bandung? Hijrah ke Bandung. Karena emang ada saudara di Bandung atau gimana Pak? Ada. Saudara di Bandung saat itu ya? Dan tadinya sampai ada 2 pilihan. Sementara ada saudara di militer, itu saya mau sekolahkan ke AHM, Akademi Hukum Militer. Ada juga saat itu Pak AHM ya? Ada, itu Pak Sudarmono, alumninya salah satu, wakil presiden. Iya. Nah, saya karena ada saudara kakek, saya sama kakek itu auditor di situ zamannya. Udah masuk di AHM aja, tapi nggak buka-buka karena nggak tiap tahun buka. Oh gitu. Akhirnya Dan sekarang sama sekali nggak ada AHM Pak ya? nggak. Saya ada ilmu sekolah tinggi militer. Tapi tidak dibuka untuk umum ya Pak? Enggak. Nah, akhirnya saya ada yang nanya, ya udah masuk aja AIM. Maksud saya karena ini ikatan dinas. Tahun 75? Tahun 75 menunggu. Enggak, saya masuk di industri AIM itu bukan 75,
71 ya. Oh, satu. Oh, berarti koreksi ya, satu ya. Berarti tidak 6 tahun dong, Pak. Tidak. 2 tahun ya kalau dulu ya sementara. Ya, 3 tahun lah. Oke. Karena resminya masuk itu 72 sebenarnya kuliah. Oke. 2 menjelang 3 tahun, 72 mulai kuliah. Dan saat itu walaupun D3, tapi lebih lama kuliahnya Pak ya? Enggak 3 tahun ya? 3 tahun saya selesai. Oh, 3 tahun 3 betul. tahun saya selesai. Bukannya lebih sulit Pak perjalanannya, dosennya lebih killer sehingga lama. Iya, saya merasakan ya. Jadi saya sekolah itu Semi militer kan Pak ya? ya, kenapa? Ketika kuliah itu tembakan peperangan itu kayak tiap hari. Setiap hari. Setiap hari mendengar suara tembakan, terus Jadi suasananya horor Pak. ya enggak juga. Saya nikmati. Singkatnya Bapak 3 tahun kuliah dipindah ya. Ya. Itu satu angkatan berapa orang Pak? Angkatan saya itu kalau nggak salah cuma nggak lebih dari 30. Tidak lebih 30 termasuk Pak Bahtiar Pak ya? Apa Bantian itu namanya waktu awalnya teknik produksi. Teknik produksi. Sebelum jadi teknik industri. Oh. Nanti AUR jadi teknik industri. Oke Pak, kira-kira simpulkan artinya gini, Bapak saat SMA atau masa kecil Bapak hingga remaja lah, sampai SMA atau Sumedang, kemudian dilanjutkan kuliah di AIM Pak ya? Iya. Saat di AIM, kemudian dari AIM. Oke, sahabat Iwani di mana Anda berada dan juga pemirsa Iwani Channel, ini segmen pertama tentang biografi singkat sekali, sangat-sangat singkat tentang Pak Supandi. Itu sudah disampaikan oleh beliau yang luar biasa, saat ini masih tetap sehat, dan kita akan berjumpa lagi di season kedua tentang pengalaman beliau dalam meniti pekerjaan secara profesional sehingga beliau bisa seperti ini. Kita minum dulu ya. Wassalamualaikum. Sahabat Iwani, barusan kita simak tentang biografi yang sangat singkat tentang Pak Supandi. Nama aslinya Pak Supandi Sarwar Pak ya dulu ya. Dan kita sekarang, saya cuma satu pertanyaan, biar Pak Pandi yang cerita deh. Saya minta Pak Pandi cerita bagaimana pertama fresh graduate atau lulusan dari AIM Pak ya. Kemudian pekerjaan yang pertama di mana saja, sampai dengan Bapak retire dan saat ini Bapak melanjutkan lagi jenjang berikutnya pasca Bapak retire. Silakan Pak, Bapak menjawab yang luar biasa. Saya minum dulu. Oke, silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iwani, ya saya dipaksa ya untuk mengurai, mudah-mudahan riwayat saya itu bukan riwayat yang baik atau yang luar biasa, biasa-biasa saja. Karena jauh lebih enak lah jadi orang biasa daripada jadi orang luar biasa. Nah, pengalaman saya setelah lulus, ya tentunya zaman itu dari teman-teman saya itu sudah disiapkan kerja di mana. Ada yang memilih Pertamina, ada yang memilih PT Barata, ada yang memilih PT Ikhlas, ada ya di macam-macam. Jadi ya. singkatnya begini Pak, lulusan dari AIM itu Sudah langsung ya, kerja Pak ya? langsung kerja. Militer pun juga bisa Pak ya? Militer juga ada. Lebih mudah bahkan mungkin ya? Ya, enggak juga sama aja. Nah, kemudian ada yang kerja di Pindad. Nah, kebetulan saya dipanggil sama direktur waktu itu kalau ngelamar Pak. Kamu mau nggak kerja di MIDC? Dia bilang gitu. Apa Pak MIDC? Metal Industry Development Center. Akhirnya tadinya saya nggak mau karena saya maunya ke Freeport gitu ya. Akhirnya Pertamina udah banyak teman-teman di Pertamina ya waktu zaman itulah. Akhirnya saya diminta ke MIDC dan akhirnya Pak bisa nggak 2 orang? Akhirnya saya bawa teman saya karena Masih ada Pak sekarang Pak? masih Masih di ada. Palembang ya di Bengkulu sekarang. Tapi cepat sih Pak ya? Ya, dia sudah swasta sekarang. Akhirnya saya masuk MIDC, saya di situ mulai belajar bekerja. Ya, apa yang didapatkan ilmu dari Pindad itu sangat terpakai. Ya, apakah itu di bidang kesehatan, keselamatan kerja, karena sehari-hari di Pindad itu kan, apalagi yang namanya pabrik Misiu ya, namanya Papironik, itu dekat sekali dengan Bilik Kaca. Itu jalan kaki aja, sepatu aja harus benar-benar, kalau salah-salah itu bisa kebakar. Oh, Ya. sampai segitunya ya Pak? Iya, dan itu yang mendidik saya secara tidak langsung bagaimana saya membuat gaya saya itu bahwa K3 itu menjadi bagian dari hidup. Itulah yang menjembatani Bapak mendalami tentang K3. K3 Ya. hingga saat ini ya Pak ya?
dan sampai mendapat penghargaan sebagai 100 tokoh K3 nasional. Artinya Mister K3. Mister K3-nya Iwan ini, masternya Iwan ini. Itu. Nah, terus saya kerja di MIDC. Saya bekerja sama, pertama kali saya sebagai ditugaskan menjadi counterpart. Jadi counterpart itu pendamping ya, pendamping ekspor dari UNIDO. Jadi di situ ada dari Inggris, berkeluarga negara Amerika, Mr. Winston, kemudian Mr. Korponen dari Norway. Nah, saya mendampingi dua itu. Tenaga ahli ya Pak ya? Tenaga ahli dari luar. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa EMA di sini adalah pegawai negeri Pak ya? Di bawah Pemda ya? Waktu itu belum. Oh, belum pegawai negeri? Belum pegawai negeri, project. Oh, project. Tapi di bawah Pemda? Oh enggak juga. Waktu awal, cuma lembaganya itu perindustrian yang sekarang bukan Perindak lagi. Ya sekarang ASN sekarang. ASN. Baik, itu ini Pak. Nah dari situ saya alhamdulillah bekerja di pemerintah sampai ke titik di mana saya mendapatkan kepercayaan ya untuk menjabat dari nol sampai saya mendapatkan SK untuk menjadi kepala MIDC. Ya, titik puncak Pak ya? Ya, titik puncak. Sekalipun pada saat itu terjadi insiden kecil dan saya mengatakan ya saya pensiun. Jadi pensiun saya memang pensiun dini mungkin? Tidak dini karena saya punya lebih panjang waktunya. Iya. Itu pun juga pengalaman saya. Nah, saya pindah-pindah, tapi saya terus di Kalimantan, diminta ke Surabaya, dan kadang-kadang waktu di MIDC yang menjadi Balai Besar Logam Mesin itu saya juga pernah menjadi manajer di Astra. Jadi kaki saya dua, tapi atas boleh ya? Atas izin karena ada kerjasama dengan Iya. Astra. Saya pernah jadi staf ahli teknik di Kabupaten Sidoarjo, di Kabupaten Pasuruan. Ya, jadi itulah yang menambah pengalaman saya. Di samping di kantor itu saya juga punya kaki-kaki Dan dibolehkan seperti itu ya? dan diizinkan. Iya. Sampai satu titik saya pernah menjadi tenaga ahli untuk pengembangan suku Dayak di Kalimantan Timur. Itu pengalaman yang diberikan Tuhan kepada saya mengenali nasional. Berarti tidak hanya K3 berarti ya Pak? Tidak hanya kan. Apapun yang ditugaskan oleh MIDC, Ya, terutama business development saya. business development. Total berapa tahun Pak? Sampai dengan pensiun dari mulai masuk Pak? Kurang lebih? Ya 30 tahun. 30 tahun, luar biasa. Sampai beliau membaktikan diri untuk ibu pendiri melalui MIDC selama 30 tahun. Dan pensiun saya cuma 3 hari. Tahun berapa? Ya tahun berapa ya? 3 hari itu maksudnya. Begitu saya dikatakan pensiun, 3 hari di rumah, hari keempat saya udah Artinya Bapak masuk MIDC tahun 75 ya, kalau salah ya? 75. 75 plus 30 berarti berapa tahun? 2005 ya? Ya. 2005 istirahat sebentar, maunya mungkin nyantai dulu sebentar lah sampai ngopi-ngopi. Ternyata 3 hari kemudian di hire lagi dari Kementerian Penpan Kementerian Menpan untuk Pendampingan Aparatur Negara Pak ya? Untuk mendampingi Profesor Winase sebagai Bupati Jemberana Di Bali. Jadi staf ahli gubernur mungkin ya Pak? Bupati. Bupati. Oke. Saya di situ 8 bulan. Iya. Pulang ke Bandung, saya dipanggil oleh Profesor Denny, Kepala Bapeda Jabar. Saya diminta membantu beliau dan saya mendapatkan SK juga sebagai pekerja lah. Kalau tenaga ahli terlalu gede ya bagi saya. Ya memang tenaga ahli Pak, namanya itu nggak ada yang lain. Export Bang. Lanjut berarti dari situ Bapak kembali ke pemerintahan, cuman dengan porsi berbeda sebagai advisor lah boleh dikatakan. Lalu kemudian Bapak ke bidang environment ya, lingkungan hidup. Itu kemana Pak? Ke mana? Ceritanya ketika saya menjadi tenaga bantuan di Bapeda Jabar, sehingga Bapeda Jabar mendapatkan penghargaan nasional. Itu ya saya mulai merekayasa bagaimana membuktikan kebutuhan jalan raya di kabupaten seluruh Jawa Barat. Itu dulu kan belum teknologi, belum kayak sekarang. Itu saya pakai cermin mobil keliling dipoto di pinggir zaman itu ya. Akhirnya ya alhamdulillah saya berkarya di situ. Saya diminta 3 tahun, tetapi baru 1,5 tahun saya dilamar lagi oleh satu perusahaan di bidang lingkungan itu.
Akhirnya saya minta izin ke Bapeda Jabar. Ini sebentar Pak, dari K3 bantu Bapeda Jabar, terus ke lingkungan hidup Pak. Lingkungan itu Kan bidang-bidang yang berbeda. ilmu itu semua berbeda, tetapi kan ilmu semuanya berasal dari Allah. Artinya Bapak di-hire sama yang lingkungan hidup ini basicnya apa Pak? Ya lingkungan hidup, teknis. Di Bapeda pun juga begitu, lingkungan hidup. Di Bapeda lebih kepada pemerintahan manajemen. Makanya kan luar biasa nih, orang yang hire-nya orang lingkungan hidup, yang di-hire-nya dari Bapeda, dari manajemen. Ini kok bisa mahir Bapak Pak? Kalau tangan mahir yang lain Pak? Ya sejarah saya panjang. Oke. Mengapa manajemen? Karena saya juga ketika saya diperbantukan ke Astra, Yayasan dan Membakti Astra, itu saya di situ belajar total bisnis income di Belanda. Saya pernah. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang memperkaya hidup saya, bukan uang yang memperkaya hidup saya, tapi pengalaman. Nah sehingga saya diminta memperkuat laboratorium lingkungan hidup. Oh, memang punya basic experience di bidang lingkungan hidup Pak ya? Ya, waktu di Astra itu ya? Enggak, bukan di Astra, saya mengembangkan sendiri. Oh gitu. Dan ya akhirnya diakui dan saya berinovasi lah ya. Karena ilmu itu sama semuanya sebetulnya, basicnya ya. Tinggal penerapannya di mana itu tergantung kita mau atau tidak. Sedikit kita akan closing untuk yang segmen kedua. Artinya Bapak di perusahaan yang swasta tadi itu di bidang lingkungan hidup tahun 2010-an mungkin 11 dan kurang lebih 10 tahunan ya Pak ya. Hampir 12 tahun Bapak mengembangkan dan mendevelop apa yang Bapak bisa di perusahaan tersebut sampai Bapak ada di sini saat ini. Oke pemirsa, ini segmen kedua. Sebetulnya sih masih lama ya pengennya kita ngobrol, tapi next kita akan sambung lagi. Dan sekarang kita akan santai sejenak, kita akan minum sebentar. Ada kopi, ada air mineral. Setelah itu kita lanjut segmen terakhir tentang next vision Bapak seperti apa setelah ada di perusahaan baru. Kita jangan kemana-mana, akan sambung di segmen ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iwani dan semua sahabat podcast Iwani Channel dimanapun Anda berada, kita masuk segmen ketiga, segmen pamungkas tentang biografi singkat Pak Supadi Salwan dari seorang alumni AIM yang sekarang dilebur jadi Unjani. Kemudian beliau meniti karir sebagai anggaplah PNS atau ASN di MIDC. Lalu kemudian di profesional di satu PT yang saya nggak harus sebut namanya, di perusahaan bidang environment atau lingkungan hidup. Dan saat ini beliau berada di, ini boleh sebut apa ya? Boleh. Di PT Has Environment. Artinya tetap di bidang lingkungan hidup. Saya akan tanya ke beliau kenapa beliau berada di sini saat ini, dan di sini bergabung belum ada setahun Pak ya? Belum ada 1 tahun. Tapi beliau kelihatan sangat-sangat nyaman sekali. Visi apa yang akan beliau bawa perusahaan ini, visi kedepannya, visi misi seperti apa, sehingga beliau bisa memberikan sesuatu value yang memberikan yang berbeda dengan yang sebelumnya seperti itu. Kenapa? Baik, terima kasih kembali ketemu teman-teman Iwani. Ya, harapan saya mudah-mudahan podcast ini bukan contoh yang untuk pengalaman. Jadi saya koreksi dikit Pak, nggak cuma Iwani Pak, seluruh Indonesia Pak yang lihat Pak. Jadi nggak cuma Iwani, semuanya Pak. Baik, terima kasih. Jadi gini Pak, kalau tadi liku-liku hidup saya itu memang tidak mudah, ya. Tapi Tuhan sudah mengatur dan saya menikmati hidup. Ya. Karena seringnya kita itu terlalu mengatur keinginan Tuhan, sehingga kita sulit. Kalau statement bagus nih, jadi, terlalu mengatur keinginan Tuhan. Iya, saya baru dengar nih. Asli saya baru dengar. Jadi kita kalau hidup mau enak, kita mengikuti keinginan Tuhan. Coba Pak, agak dijelaskan Pak, dideskripsikan nih. Bedanya seperti apa Pak? Ini saya terus terang nih. Ini statement menarik, saya baru dengar ya, Bro ya? Iya. Beda. Kalau kita berdasarkan keinginan kita dengan Tuhan, maksudnya saya ingin kaya. Oh, itu jatuhnya kemana Pak? Keinginan kita sendiri ya? Keinginan kita. Oh, saya mau jadi pejabat. ini gue banget Bro. Ya, saya mau jadi pejabat. Saya mau punya istri cantik. Itu kan keinginan. Saya ingin sukses gitu Pak. Tapi Tuhan kan sudah punya penentuan. Tapi bukan kata motivator itu sebuah mimpi Pak. Ya,
mimpi itu ada dua. Oke. Mimpi yang didasarkan pada nafsu kita dan mimpi yang didasarkan pada logika, bagaimana kita hubungannya dengan sang pencipta. Asal jangan mimpi di siang bolong, Pak. Ya, bisa itu. Coba mengikuti kehendak Tuhan. Apakah hidup saya selalu enak? Saya enak. Tapi nanti dilihat orang, ngapain sih umur 73 tahun masih kerja? Itu salah satu contoh. Saya menikmati. Kalau tadi Pak bilang mengikuti kehendak Tuhan, artinya apakah kita tidak membuat perencanaan atau gimana? Perencanaan itu, Iya. kita mengukur potensi kita apa. Tetap harus bikin ya. Harus, nggak bisa. Timetable seperti apa harus kita bikin ya. Ketika kita punya keinginan, yang pertama itu kita harus mengatur waktu. Ya. Manajemen waktu kita apa? Keinginan kita itu bukan hanya mimpi, bukan hanya halu, tetapi keinginan kita itu bisa diraih. Itu mimpi yang baik. Target tetap ada, tapi selepasnya adalah berserah diri sama Tuhan gitu ya. Bukan selepasnya. Dalam keseharian kita selalu Berserah diri. berserah diri dan bersyukur. Kalau kita nggak pernah bersyukur, kita akan selalu mengatakan bahwa hidup kita susah. Padahal kita sudah diberikan nyawa yang luar biasa. Nah itu dia. Oke Pak, tentang sekarang Bapak ada di sini, yang tadi Bapak bilang kurang lebih baru 6 bulan ya. Ya, Visi misinya mau dibawa di kemana sih Pak? Perusahaan bawahnya Mas? ini saya tuh baru sadar. Saya sebenarnya diminta di sini sudah ketika saya masih di perusahaan. Ya. Dan ternyata saya baru sadar bahwa umur 73 itu untuk mencari kerja itu susah. Nggak mungkin kayaknya Pak. Nggak mungkin. Sangat nggak mungkin. Iya. Tapi ternyata di saya mungkin. Mungkin. Dan banyak yang nawarkan ya Pak. Dan cuma di sini. Artinya apa? Yang kita harus mampu menunjukkan kepada yang butuh kita kemampuan kita. Ya. Kemampuan manusianya ada dua. Ya. Kemampuan yang didasarkan kepada pengalaman dan kemampuan yang didasarkan kepada percobaan atau eksperimen. Kalau kita menggunakan itu, hasil sekolah kita akan bermanfaat. Buktinya 73 tahun saya masih diminta beberapa perusahaan. Sedikit Pak, orang mungkin akan nanya, apa sih hasil environment itu perusahaan bidang apa Pak? Dan Bapak mau bawa kemana nih perusahaan Pak? Jadi perusahaan ini sepertinya di awal itu adalah Distributor alat ya? alat dengan prinsipal di luar negeri. Untuk apa? Oh, hanya agent Pak ya? Agent. Alat pemantau ke masalah-masalah lingkungan, misalkan Oke. pemantau udara, Air. pemantau air, pemantau zat, Tanah. tanah, itu. Dan kemudian juga untuk masalah kebakaran, masalah disaster, itu di sini banyak alat bantuan. Iya. Nah, tapi sekarang dengan kebijakan pemerintah TKD, saya harus menciptakan bagaimana alat yang dijual dari luar, tapi punya nilai dalam negerinya seperti apa. Jadi tantangan bagi saya. Jadi job utama Pak adalah bagaimana si perusahaan ini yang awalnya distributor, tapi menciptakan alat yang bisa memberikan TKD yang lebih baik dari yang distributor itu Pak ya? Oke. Selama 6 bulan ini saya sudah ada satu alat untuk mengukur air. Ukur air. Itu sebelumnya nilai TKDN di sini itu untuk produk yang lain di alat monitor udara itu hanya 26%. Oke. Sekarang Dalam beberapa hari di ujung ini saya menggunakan yang membuat saya itu dokter ya. di bidang ini IT itu sekarang sudah bisa meningkatkan menjadi 60%. Artinya Bapak bertugas mungkin lebih ke business development ya? Bisnis development. Saya direktur bisnis development. Artinya business development itu korelasinya adalah ke sales Pak, penjualan. Oh tidak hanya ke sales. Jadi bagaimana mengembangkan satu alat punya nilai dalam negerinya. Oke. Satu. Terus kedua, saya juga punya tugas bagaimana dari opsi hanya menjual, tapi Iya. juga menyewakan. Oke. Karena satu saat penyewaan itu akan menjadi tren di masa depan. Beli alat yang mahal lebih baik nyewa daripada menjual. Artinya gini Pak, dari kacamata bisnis, kehadiran Bapak adalah satu memberikan warna baru di bidang business development. Yang kedua, sisi bisnisnya adalah bagaimana yang jualannya awalnya X menjadi X plus 1 atau X plus 2 dan seterusnya seperti itu Pak ya. Salah satunya. Right. Dan ini kehadiran beliau boleh sedikit gimana Pak? Penjualannya berapa persen Pak? Kira-kira Pak? Kurang lebih aja Pak. Ya itu nanti pastinya
terutama untuk peran pemerintah. Artinya sudah ada terlaksana itu ya. Dengan TKDN yang nilainya tinggi pasti berlaku. Nah itu dia. Pemirsa, luar biasa ini. Kehadiran Pak Supandi walaupun baru kurang lebih 6 bulan, tapi bisa meningkatkan value-nya selain value di bidang benefit, terutama bidang profit. Dan itu memang yang diharapkan oleh perusahaan. Saya tidak mengejar profit. Kalau Bapak sih enggak, tapi kan perusahaan target pasti ada Pak. Prinsipnya perusahaan ini saya minta bukan mengejar profit, mengejar benefit. Benefitnya awalnya mungkin. Nah, bukan. Gitu. Karena di dalam benefit pasti ada profit. Nah, maksudnya itu Pak. Saya merangkai katanya agak susah nih. Yang benar tadi itu Pak. Itu yang dapat. Jadi saya ngejarnya benefit. Karena Bisa. benefit itu ada. Saya berhadapan dengan orang standarnya harus ngomong standar banget Pak. Nggak bisa ngoboy. Ya standar saya masih ketua. Ya, saya masih jadi. Nggak bisa ngoboy. Ya itu. Baik Pak Pandi, ini sebetulnya kita pengen ngobrol lama Pak. Pengennya ngobrolnya lebih ya panjang lah. Satu hal itu lebih dari cuman durasi ini. Teman-teman biar penasaran. Next session kita akan lagi bincang-bincang, tapi Pak Ika sebagai produsernya pinginnya ngobrolnya lebih santai mungkin. Karena pengen di Jakarta Pak ya. Di Jakarta, di Tamrin mana sih ya, sambil ngopi pagi, ngopi sore. Kita akan bahas lagi tema-tema lainnya tentang develop di bidang bisnis, bagaimana mungkin dengan profitable, business value, benefit value, seterusnya banyak lah yang kita bisa kembangkan dari yang beliau. Dan beliau sendiri juga menciptakan buku ya, mengarang buku. Ya. Judulnya apa Pak? Sampah pikiran. Pikiran ya. Dan itu bisa didapatkan di toko Gramedia ya Pak, masalah ya. Ya nanti akan mikir. Ada di Gramedia, dan saya sudah lihat bukunya dan bukunya sangat menginspirasi bagi yang membacanya. Oke sahabat Iwani atau sahabat-sahabat dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia yang menyimak podcast Iwani Channel ini, sementara kita close dulu pembicaraan dengan Pak Supandi. Mudah-mudahan beliau kita doakan panjang usianya, sehat walafiat, dan selalu positif dalam berpikir, bertindak, dan memberikan apapun juga yang bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.